Jadi jangan BBM saja atau Pertamina mulai dari nol, tapi nepotisme pun ya nggak apa-apa kita mulai dari nol, kalau perlu nggak ada lagi nepotisme. Setuju. Pengertian yang adil, bijaksana. Pemimpin itu tak lain dan tak bukan di bawah Anies Baswedan. Karena sejak awal dia mungkin tak tahunya permainan hanya sampai di A atau sampai di B begitu ya. Loh tiba-tiba kenapa sekarang permainannya jadi melebar kemana-mana dan dia bingung sendiri gitu. Nah, poin kita selalu telanjangi aja tuh ini upaya untuk membersihkan politik ke depan. Jadi kalau ada pihak penegak hukum yang bermain-main di situ, yang mending datang kayak Dito aja kan. Oh ini yang gue dapat nih, gue balikin lagi ya. Jadi supaya kelucuan itu lengkap, tapi di balik kelucuan itu ada keseriusan untuk membenahi bangsa ini. Supaya indeks korupsi kita nggak makin drop gitu. Yang sekarang tinggal 34, sementara rata-rata dunia itu 44. Jadi kita udah dianggap negara koruptor, negara korupsi itu. Hal yang gagal diperlihatkan oleh Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi sendiri yang bilang mau memimpin pemberantasan korupsi. Yang terjadi adalah pendalaman dan perluasan korupsi sebetulnya. Nah, ini pikiran publiknya begitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, apa kabar Anda? Semoga tetap sehat. Kami di sini relawan ajudan kembali menyapa Anda, dan kali ini kami akan membahas sejumlah topik-topik terbaru yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, sebelum mulai ini, bersama saya sudah ada rekan-rekan ajudan, kita tanya kabar dulu. Gimana ya? Baiklah, kita mulai dari Udariko di sebelah saya. Gimana ya Udariko kabarnya? Alhamdulillah baik Bang Ari. Semoga Bang Ari dan rekan-rekan semua sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Gimana ini? Kantong sehat nggak ini Udariko? Alhamdulillah lumayan. Oh, ini udah awal bulan ya, Pak ya? Awal bulan udah mantep. Kebetulan saya wira swasta, ya saya terpengaruh dengan pengalihan dana IKN dari pemerintah. Oh gitu Pak ya. Oke, jadi ada penghematan di sana sini mungkin Pak ya. Oke, selanjutnya nih Cing Haris, silakan. Oke. Baik, terima kasih Bang Ari. Kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua baik-baik, sehat-sehat, juga pemirsa semua makin semangat dalam hal tentunya membuat konten ini. Tentunya kita makin semangat Bang Ari. Mungkin kalau boleh diizinkan Bang Ari, ada pantun dulu nih, mungkin buat teman-teman biar lebih semangat lagi. Juga buat pemirsa, walaupun pantunnya pendek, tapi ya sedikit bermakna lah untuk kita semua. Baik Bang Ari dan teman-teman sekalian, beli bubur ke Kelapa Dua. Sekalian aja beli lumpia. Anies Baswedan sudah di depan mata. Inilah calon presiden kita. Nah inilah Bang Ari, pantun ini Bang Ari. Mudah-mudahan bikin semangat kita. Ya Bang Ari, terima kasih Bang Ari, teman-teman sekalian. Silakan lanjut Bang Ari. Oke, silakan minta izin ini ke Mbah Kung atau Pak Heri. Monggo Pak Heri. Ya, silakan. Terima kasih Bang Ari. Alhamdulillah sehat walafiat selalu. Alhamdulillah. Dalam lindungan Allah SWT. Untuk malam ini kita bisa berkumpul untuk menuju pemilihan umum yang akan datang tahun 2024. Untuk dukung Anies maju untuk jadi presiden yang akan datang. Terima kasih. Amin. Ini doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekarang coba Nenek Lili ini tamu istimewa. Monggo Nek. Gimana ini Nek? Apa kabarnya Nek? Baik Bang Ari. Iya. Oke. Ini kan cuaca sering hujan. Gimana ini soal jemuran? Aman Nek? Aman. Oke. Ya. Jadi
keadaannya alhamdulillah sehat walafiat. Amin, sehat. Amin, ya. Ada yang mau disampaikan kepada pemirsa nih, biar makin semangat nih. Nenek sih nggak mau kalah sama Cing Haris ya. Oh. Sekalian deh pantunya. Soal pantun. Oh, Oke. kita dengerin ya pemirsa. Jalan-jalan ke area loka. Jangan lupa beli semangka. Siapa ya pemimpin yang terpercaya? Ya tentu Anies Baswedan lah orangnya. Semoga ya kita doain semoga jadilah. Amin. Ya. Makasih Bang Ari. Iya, oke. Nah, alright. Baiklah, pemirsa, itu tadi pembukaan. Alhamdulillah, kami sehat-sehat saja, dan para pemirsa yang di rumah, kami doakan juga tetap sehat ya Pak ya. Yang ada sakit-sakit, diangkat Allah penyakitnya. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap optimis menatap masa depan. Baiklah, kita masuk ke topik pertama ini. Sebagai pembuka, ya rekan-rekan semua, kita tahu bahwa kami ini adalah relawan Ajudan Depok. Dan kita memang hadir untuk mendukung gerakan perubahan yang dipimpin oleh Pak Anies. Alhamdulillah sekarang beliau melaksanakan haji ya, bersama ratusan ribu warga Muslim Indonesia. Mungkin akan segera pulang dan langsung bergerak cepat Pak ya, membentuk badan pemenangan, dan tentunya satu hal ini, yaitu siapa ini? Cawapres beliau yang kita tunggu-tunggu ini. Insya Allah semua berjalan lancar ya. Baiklah. Nah, pemirsa, sebenarnya topik yang masih relevan adalah tentang keinginan Pak Jokowi ya untuk Pilpres 2024 ini calonnya terbatas, hanya 2 aja, ya, yaitu Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Beliau memang sangat mengendorse, mendukung 2 tokoh ini untuk ide keberlanjutan beliau. Nah, dan Pak Anies tentu merupakan pihak yang tidak ikut keberlanjutan ini. Nah, kita minta ini pendapat Pak Heri. Gimana ini? Keberlanjutan Pak Jokowi dengan 2 tokoh asuhan beliau, dengan Pak Anies yang nyata-nyata ingin perubahan. Ya, monggo Pak Heri. Terima kasih Bang Ari. Ya, silakan. Intinya Bang Ari, gerakan perubahan Pak Anies adalah lawan dari gerakan berkelanjutan Pak Jokowi. Ini sebenarnya aneh. Pak Anies berhadapan dengan Pak Jokowi yang notabene akan lengser Oktober tahun depan. Seharusnya rakyat Indonesia hanya menyaksikan dan menilai pertandingan para capres. Masa depan siapa mereka? Yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Unsur Pak Jokowi adalah masa lalu. Rakyat harus sadar Pak Ari. Pemimpin datang silih berganti. Itu adalah sunatullah. Ayo kita menatap ke depan untuk menuju masa depan yang akan datang. Terima kasih Pak. Oke, iya. Alright. Oke, terima kasih Pak Heri ya atas tanggapan yang pertama. Baiklah pemirsa, kita lanjut. Pemirsa, kalau kita perhatikan posisi dari Pak Ganjar dan Prabowo tampaknya anteng-anteng saja. Mereka seperti berdiri di belakang Pak Jokowi dan membiarkan Pak Jokowi yang face to face berhadapan langsung dengan Pak Anies. Mungkin psikologinya seperti ini. Pak Anies rekam jejaknya ada, prestasinya ada. Nah, 2 calon yang diusung oleh Pak Jokowi yaitu Pak Prabowo dan Pak Ganjar, kita memang belum melihat ya prestasi yang kinclong, mencolok. Memang ini bisa didebatkan ya Pak ya, tapi faktanya demikian. Nah, konteksnya adalah karena Pak Jokowi yang maju ke depan menghadapi Pak Anies, maka wacana di antara keduanya saling balas. Kadang Pak Anies menyindir contohnya soal mobil listrik. Terbaru Pak Jokowi menyindir dengan istilah kepemimpinan itu bukan seperti meteran di pom bensin ya, yang mulai dari nol, tapi harus seperti tongkat estafet pada lomba lari gitu. Nah, ini kita minta ini pendapat dari Cing Haris nih. Monggo.
Baik, terima kasih Bang Ari. Ya, ya. Saya ingin mengatakan begini Bang Ari, bahwa tidak ada kemajuan tanpa perubahan gitu. Ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah tidak ada kemajuan tanpa perubahan. Jadi kapanpun ya dan di bidang apapun, nah ini juga memang harus ada perubahan gitu ya kalau ingin maju ya. Kita ambil contoh di hutang negara kita ini kan di negara sendiri ya sudah hampir 7.700 triliun ya. Belum lagi BUMN sudah hampir mencapai 1.600 triliun ya. Nah ini kita lihat bahwa ini harus ada perubahan, bahwa sebaiknya bahwa dalam hal hutang ini tidak diteruskan, tidak berkelanjutan gitu. Ya, kita harus rem, Bang Ari. Kita harus rem. Nah, kita tahu lah bahwa Pak Anies ini kan beliau ini lulusannya S3-nya itu di bidang ekonomi. Ya, di bidang ekonomi kita yakin bahwa beliau ini bisa mengatasi atau bisa melakukan perubahan-perubahan di masalah-masalah hutang ini gitu ya. Jangan sampai berkelanjutan, kita harapkan ya karena akan menumpuk terus gitu. Ini dalam hal hutang gitu Pak Ari. Yang kedua, kita bicara dalam hal KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya, bahwa KKN ya. Jadi setiap kita ini nggak usah lah bahwa kita ini sok suci gitu ya. Sok suci menyerang pihak-pihak lain seakan-akan diri kita bersih ya, selalu menyerang lawan, menyerang teman. Kalau kita lihat bahwa memang dalam hal korupsi itu bukan bahkan kalau kita lihat ada beberapa kader-kader partai, bahkan kader-kadernya sendiri, petinggi-petinggi partai ini pernah melakukan korupsi gitu ya, walaupun memang tidak, ini oknum katakanlah begitu Pak Ari ya. Sejumlah partai juga terlibat. Ada yang pernah terlibat, ada pengalaman, ada oknumnya terlibat korupsi ya. Nah ini kan juga menjadi hal yang memang tidak boleh saling serang begitu ya. Tentunya setiap partai kita yakin bahwa mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi. Tapi di satu sisi bahwa memang ada oknum-oknum juga kita lihat ada beberapa partai yang petingginya itu melakukan korupsi dan bahkan saat ini ada di beberapa partai yang sudah menjalankan hukuman. Ya, menjalankan hukuman ya, kemudian juga yang saat ini juga sedang kita dengar dan kita lihat ya di televisi, bahkan di surat-surat di media-media ya dari kader partai kita ini juga ada juga yang memang diduga bahwa sedang berjalan lah katakanlah proses hukum ini di persidangan di Kejaksaan Agung gitu Bang Ari dalam hal korupsi gitu. Jadi sekali lagi jangan sok suci lah bahwa kita menyerang pihak-pihak lain. Kita introspeksi diri, perbaiki masing-masing partai kita ini untuk lebih baik lagi gitu. Oke, tadi yang pertama masalah hutang negara, kedua korupsi, oke, itu poin 2. Poin 2, yang ketiga kalau kita lihat ya tentunya KKN ini kan nepotisme Bang Ari ya teman-teman sekali nepotisme, poinnya nepotisme bahwa di negara kita demokrasi ya tentunya tidak di dalam negara demokrasi tidak bisa kita lihat itu dalam hal untuk nepotisme ini berkelanjutan gitu, bahwa apalagi di bidang-bidang jabatan publik ya, di jabatan publik seperti gubernur, wali kota, bupati ini memang tidak baik untuk sebagai dinasti. Kita tahulah bahwa nepotisme ini berlaku di sistem monarki kerajaan ya. Jadi bukan di negara demokrasi gitu Bang Ari. Jadi jangan sampai kita mensalah tafsirkan atau mensalah artikan gitu. Tapi kan bagaimanapun bahwa alasan-alasan ini kan bisa dibuat-buat lagi supaya pembenaran-pembenaran lagi gitu. Nah inilah yang menjadi hal yang memang kita harus benahi. Kita yakin sekali lagi bahwa kita berharap Pak Anies ini memang calon presiden kita yang bisa menghentikan hal-hal mulai dari nol. Jadi 3 hal tadi Pak Ari ya. Jadi jangan BBM saja atau Pertamina mulai dari nol, tapi nepotisme pun ya nggak apa-apa kita mulai dari nol, kalau perlu nggak ada lagi nepotisme. Setuju. Ya, jadi kita sepakati itu Bang Ari. Saya berharap seperti itu, lebih baik lagi negara kita ke depannya gitu. Mungkin itu Bang Ari. Oke. Terima kasih Bang Ari. Alright. Cing Haris tadi udah memberikan 3 aspek yang sebenarnya harus dihentikan. Ya, baik pemirsa, kita lanjut. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut ke materi bahasan berikutnya, kita sengaja memang malam ini mengundang Nenek Lili
ya untuk menyampaikan karya beliau yang terbaru. Kita tahu ini pembicaraan tentang politik sebenarnya, tapi juga bisa ya ditinjau, dibahas dari segi seni ini. Nenek Lili, kami persilahkan. Ya, oke. Silakan Nenek. Monggo Nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama Nenek Lili. Malam ini Nenek Lili akan membacakan puisi, dan puisi itu berjudul Pemimpin Idaman. Bunga kemuning di taut seroja, wajahnya yang bening selalu bahagia. Di setiap langkah senyumnya selalu merekah, tak pernah sedih maupun lelah. Keinginannya begitu mulia. Indonesia negara yang sempurna, kaya hati, budi, dan pengertian. Hati nan jujur, budi nan luhur, pengertian yang adil bijaksana. Pemimpin itu tak lain dan tak bukan dikaulah Anies Baswedan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ari. Itu dia. Oke, baiklah. Wah, ini puisi terbaru dan dipersembahkan untuk Pak Anies Baswedan ya, pemirsa. Alhamdulillah ya. Inilah cara menyampaikan inspirasi atau aspirasi. Alright. Oke. Kita lanjut ke topik berikutnya. Baiklah, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa keberlanjutan yang diinginkan oleh Pak Jokowi adalah tidak jauh-jauh dari IKN. Ini proyek besar ini ya. Kita dengar kabarnya akan menelan biaya 460 triliun rupiah. Ini angka yang besar ini. Dan menurut undang-undang Pak, itu bisa diambil dananya untuk nutup itu 20% dari APBN kita. Nah kalau kita hitung aja 400 triliun kali 20% kan berarti sekitar 80 triliun. Nah Pak Basuki sebagai Menteri PUPR udah terus terang di media. Belum ada investor yang masuk. Berarti selama ini bisa kita simpulkan bahwa ya pengerukan jalan, tanah itu, pembukaan hutan, dari mana biayanya? Ya dari yang 80 triliun APBN. Beliau kemarin ke Singapura, malah ngajak warga Singapura, ayo ya datang belilah lahan di IKN ya. Jadi itu bukti lagi bahwa belum ada dana masuk. Mungkin mereka wait and see nih Pak. Ini jadi nggak ini barang ini Pak ya? Lah kalau sampean nggak mimpin gimana gitu. Jadi banyak pertanyaan. Jadi mereka belum ada action untuk invest atau tidak. Nah, jadi ini saya minta ini pendapat Udariko ini. Gimana ini? Silakan. Terima kasih banyak Bang Adi. Kalau menurut pandangan saya, pembangunan suatu proyek harus berdasarkan beberapa unsur. Ya, benar. Pertama, skala prioritas. Yang kedua, tingkat urgensinya bagaimana. Iya. Dan ketiga, kemampuan keuangan negara. Proyek IKN dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak memenuhi 3 unsur tersebut yang di atas. Oke. Kita sudah punya ibu kota Jakarta. Ya, benar. Yang mempunyai syarat nilai sejarah, nilai ekonomi, posisi strategis, dan demografi kependudukan di mana Jakarta. Iya, itu Jakarta Pak ya. Iya. Udah punya semuanya. Benar. Alasan untuk jadi ibu kota. Ibu kota. Iya.
Lanjut, Banten dan Jawa Barat adalah wilayah dengan populasi terbesar di Indonesia. Benar. Ya. Alasan bahwa Jakarta sering banjir dan tenggelam 50 tahun lagi jelas tidak ilmiah dan tidak terlalu dipaksakan. Kalau ingin memajukan Indonesia bagian timur, silakan bangun kota-kota industri baru seperti di Cina. Oke. Bukan ibu kota. Bukan, tapi kota industri. Ya, yang menyerap investasi tenaga kerja, Pak. Iya, benar. Untuk Indonesia Timur. Oke. Ingat, bangun kota-kota pusat industri bukan ibu kota karena kita sudah punya ibu kota yang udah ada. Dan posisi strategis dan mempunyai nilai sejarah. Proyek kereta cepat malah lebih parah lagi. Oh, ini di samping IKN ya? Iya, kereta benar. cepat ini ya. Oke, silakan. Gimana ini, Udah Riko? Dulu janjinya bisnis to bisnis, tidak memakai APBN. Oke. Ternyata bohong. Iya. Urgensinya juga tidak ada. Kita tahu jarak antara Jakarta dan Bandung cuman sekitar 150 km. Sudah tersambung dengan jalan umum, jalan tol, dan kereta. Bisa ditempuh dalam jarak antara 2 sampai 3 jam perjalanan. Kecuali ngopi dulu di rest area. Iya. Bisa 5 jam. Iya, oke. Kembali ke soal IKN, sesuai pernyataan Pak Jokowi, proyek IKN memakan waktu 10 sampai 15 tahun. Iya. Itu berarti presiden-presiden yang berikutnya akan sibuk mengurusi IKN selama mereka menjabat. Dan anehnya IKN kok ditawar ke negara Singapura. Oh, yang tadi itu ya. Iya. Yang Iya. Pak Ari tadi bilang. Iya. Tenaga kerja asing kok mau didatangkan ke IKN. Oh, iya. Pengawas gitu katanya. Iya. Oke. Alasannya kemampuan tenaga kerja Indonesia masih sebatas membangun SD Impres. Maksudnya apa? Maaf, itu bisa artinya merendahkan, Pak. Iya, merendahkan. Merendahkan tenaga kerja. Tahun berapa itu ya SD Impres, Cing? Udah. Waktu kita masih kecil ya. Kita ini adalah hasil SD Impres ya. Iya, benar. Iya. Tahun-tahun 80-an. SD Impres itu semua ijazahnya asli tuh. Oke. Iya, maksudnya apa? Iya, jadi itu ya, meragukan berarti. Meragukan tenaga Indonesia sendiri. Iya, benar. Kabarnya JIS itu dibangun oleh karya anak bangsa ya, Pak ya. Enggak ada tenaga asingnya, Pak ya. Iya, benar. Oke, baiklah. Oke, itu saja, Pak. Iya. Cukup sekian, makasih banyak Pak Ari. Iya. Alright. Baiklah pemirsa, kami sudah memperbincangkan kita ini ya beberapa topik yang mungkin masih hangat dalam ingatan kita. Dan kami berharap kalau ada komen, kritikan, silahkan ya tuliskan ya di kolom komentar. Itu positif mendukung kami terima, kalau kritik juga kami terima. Kita sama-sama siap untuk dikoreksi. Nah, kepada Anda relawan pendukung Pak Anies ya, tolong subscribe channel ini, ketik like-nya, loncengnya, dan share ke teman-teman. Ya, kami persilahkan untuk menggunakan channel ini untuk kita berkomunikasi, berkonsolidasi, untuk saling mendukung. Insya Allah, ya dengan ikhtiar kita bersama, Pak Anies Baswedan bisa menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian saja, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.